Selamat pagi Pak Daniel. Pada kesempatan kali ini, saya Carolina Fitan-Harjono dan rekan saya Diana Putri serta Dominika Harsela akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Profil perusahaan. Nama perusahaannya adalah Milk.co. Sejarah perusahaannya, Milk.co didirikan pada Januari 2022 karena adanya atensi dari owner terhadap catering makanan sehat yang masih mahal di Indonesia. Milk.co memberikan Anda solusi makanan sehat rendah kalori, namun tetap lezat dan terjangkau. Berikut ini merupakan logo dari Milk.co. Milk.co sendiri sudah mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi Like Hygiene, Sanitasi Desa Boga, dan Halal MUI. Ringkasan rencana pemasaran digital. Platform Instagram dengan berbagai konten kampanye, yaitu sekilas info kesehatan, meet or pack, fun vocabulary, physical exercise, serta terdapat diskon dan free ongkir. Dalam analisis situasi, di sini kami membahas mengenai sejarah produknya. Milk.co menawarkan solusi bagi masyarakat untuk diet dan hidup sehat. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan yang salah mengenai diet. Misalnya, diet itu mahal, hambar, menyiksa, dan susah. Oleh karena itu, Milk.co akan berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat yang salah dan membantu masyarakat memiliki pola hidup yang sehat. Evaluasi produk dilakukan dengan memperhatikan diferensiasi dan aktivitas branding yang dilakukan perusahaan. Kami memiliki diferensiasi dengan menawarkan makanan yang sehat, yang enak, dengan harga yang murah. Dalam aktivitas branding, kami berbeda dengan pesaing kami, karena kami menawarkan makanan yang sehat dan enak, tetapi dengan harga yang lebih murah. Kami berusaha untuk memahami kebutuhan konsumen, sehingga dapat menyediakan sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memberikan pelayanan secara maksimal. Nama Milk.co berasal dari kombinasi kata meal dan healthy. Logo kami yang berbentuk piring menunjukkan bahwa kami menyediakan produk berupa catering makanan sehat, sedangkan warna hijau pada logo kami memberikan kesan alami atau natural dan serta sehat. Analisis SWOT. Strength-nya itu ada harga terjangkau, kualitas premium, dan tasty. Weakness-nya, varian menu masih sedikit, belum tersedia di banyak daerah, dan belum memaksimalkan penggunaan sosial media memasarkan produknya. Opportunity-nya terdapat tidak banyak usaha sejenis dan semakin banyak masyarakat yang menganut gaya hidup sehat. Threat-nya itu adalah harga bahan baku yang meningkat. Analisis kompetitor dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan kompetitor dan untuk mengetahui ancaman apa yang mempengaruhi bisnis kita. Terdapat dua analisis kompetitor, yaitu pesaing primer dan pesaing sekunder. Pesaing primer merupakan produk atau jasa yang bersaing secara langsung untuk kebutuhan kelompok yang sama. Sedangkan pesaing sekunder adalah semua kekuatan yang menghambat penjualan produk atau jasa dalam kelas yang sama atau produk substitusi. Kami memiliki beberapa pesaing sekunder yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu catering sehat, karena dari sisi harga, pangsa pasar, dan kondisinya berbeda. Beberapa pesaing sekunder kami misalnya Yellowfit Kitchen, Dapurfit, dan Habi Kitchen. Tujuan pemasaran digital. Tujuan pemasaran dari Milk.co adalah akuisisi karena Milk.co merupakan usaha catering yang baru dirintis di tahun 2022, di mana berfokus pada tujuan adanya pembelian pertama oleh konsumen dan mendapatkan data dari konsumen. Tujuan akuisisi ini didukung dengan menggunakan saluran berupa paid dan organic sosial media di platform Instagram. Perkenalkan, nama saya Dominika Harsela, NPM 60419011108. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pendekatan pemasaran digital. Untuk yang organik, Milk.co ini membuat konten untuk bahan posting pada media sosial yaitu Instagram untuk setiap harinya, di mana untuk memberikan informasi menarik dan juga berinteraksi dengan para followers dan audiens. Dan yang berbayar di sini Milk.co ini menggunakan Instagram Ads dan juga kerjasama dengan salah satu influencer yaitu Clarissa Putri untuk memperkenalkan dan memasarkan Milk.co. Kemudian untuk pemetaan pasar di sini dapat dilihat segmentasinya terbagi menjadi 3, yang membedakan adalah umur, status, dan juga sudah memiliki penghasilan sendiri atau belum. Untuk pasar sasaran Milk.co ini pada segmen 2 dan 3, di mana segmen 2 dan 3 ini mayoritas sangat sibuk dalam aktivitasnya dan menganut gaya hidup yang sehat, di mana segmen tersebut biasanya lebih sedikit memiliki waktu untuk mengatur makannya, sehingga dapat memilih Milk.co sebagai pilihan gaya hidup sehatnya. Untuk pemosisiannya, Milk.co ini memposisikan sebagai catering sehat dengan harga terjangkau bagi masyarakat perkotaan. Kemudian untuk strategi kreatif, kampanye pemasaran digital yang dilakukan Milk.co ini, yang pertama topik atau produknya catering makanan sehat dari Milk.co, kemudian topik programnya healthy lifestyle, pemosisian programnya melakukan pemasaran produk catering makan sehat dengan topik healthy lifestyle, dan membantu masyarakat juga memiliki pola hidup sehat dan harapan untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa makanan sehat itu mahal. Kemudian penawaran dari Milk.co ini solusi bagi masyarakat untuk diet dan hidup sehat dengan harga yang terjangkau. Untuk kelompok sasarannya segmen 2 dan 3, kemudian penyertaan mitranya, mitra driver dan juga supplier bahan baku.
Kemudian untuk tujuan pemasaran digitalnya, untuk meningkatkan brand awareness melalui kerjasama dengan influencer Clarissa Putri, yang diharapkan dapat meningkatkan followers hingga 10.000 followers, di mana kenaikan ini akan membuat masyarakat lebih mengenal dan dapat lebih tertarik membeli produk Melt.co. Untuk tim pemasarannya dapat dilihat seperti di slide berikut. Kemudian untuk perencanaan medianya, Melt.co ini menggunakan platform Instagram, di mana para penggunanya ini didominasi oleh golongan usia produktif 18 hingga 34 tahun. Melt.co ini juga memanfaatkan IG Ads, karena kalau di Instagram itu paling tidak 30% dari pengguna Instagram itu melakukan pembelian di Instagram. Jadi dengan menggunakan IG Ads juga lebih mengenalkan brand dan juga produk Melt.co kepada masyarakat. Melt.co juga bekerja sama dengan salah satu influencer Clarissa Putri yang sedang melakukan diet, sehingga dirasa cocok untuk produk catering sehat yang ditawarkan oleh Melt.co. Melt.co juga mengadakan IG Live bersama Yoyo Batchun untuk meningkatkan awareness terhadap pentingnya mulai menerapkan healthy lifestyle. Kemudian berikut merupakan konten kalender yang dibuat oleh kelompok untuk bulan Februari di platform Instagram. Selanjutnya, saya Diana Putri akan menjelaskan tentang timeline yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini ada keterangan untuk hari, tanggal, dan juga waktu di mana kami melakukan post di platform Instagram. Kemudian untuk URL yang kami buat, di sini menggunakan instagram.com/melt.co, di mana akan langsung diarahkan ke akun Instagram kami. Kemudian kami juga memiliki topik-topik besar untuk setiap harinya, seperti contohnya ada meme and promo, fun fact calorie, myths or fact, sekilas info kesehatan, new menu, melt workout, live Instagram, dan lain-lain. Kemudian kami juga telah menyiapkan caption dan juga hashtag yang akan kami gunakan untuk post Instagram feeds maupun stories. Dan untuk mockup desainnya dapat diakses melalui link drive yang telah kami sediakan atau dapat meng-scan QR code yang ada di akhir materi. Selanjutnya untuk slide eksekusi, jadi jadwal publikasi itu kan berisi gambaran umum mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan pemasaran digital, mulai dari riset, proses kreatif, hingga penyampaian pesan melalui media yang disepakati. Nah, kami terlebih dahulu melakukan riset pasar untuk mengetahui segmen pasar mana yang akan kami jangkau, membuat rencana kerja secara detail untuk masa yang akan datang, sehingga kinerja perusahaan baik misalnya rencana pemasaran digital apa saja yang akan dilakukan ke depannya, berapa banyak tim yang akan direkrut, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, rencana kerja yang udah dibuat itu dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan ide-ide kreatif yang muncul, sehingga dapat menarik minat masyarakat. Media yang akan kami gunakan dalam melakukan pemasaran digital adalah Instagram. Kami juga akan melakukan pemasaran dengan memasukkan influencer untuk promosi, sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Untuk rencana anggaran dengan budget yang telah ditentukan, yaitu 100 juta, kami membuat anggaran sebagai berikut. Jadi untuk fixed cost ada biaya listrik dan air atau utilitas itu sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada gaji 5 orang karyawan, yaitu sebesar 22.500.000 rupiah, sehingga total fixed cost adalah 24.500.000 rupiah. Untuk variable cost-nya kami ada peralatan masak dan pendukung, itu maksudnya ada kayak kompor, kulkas, dan lain-lain sebesar 10 juta. Lalu untuk bahan baku itu 30% dari budget, yaitu 30 juta. Untuk gas sendiri 3 juta, dan packaging dengan asumsi 1.000 pesanan itu 2.500.000 rupiah. Untuk biaya marketingnya ada Instagram Ads sebesar 2 juta, kerjasama dengan influencer sebesar 15 juta, dan diskon plus free ongkir itu sebesar 5 juta. Jadi untuk total variable cost adalah 67,5 juta. Sehingga total anggaran keseluruhan adalah 92 juta, di mana masih ada sisa 8 juta untuk biaya tidak terduga. Selanjutnya ini adalah evaluasi. Untuk proses pengukuran efektivitas pemasaran digital akan dilakukan dengan periode bulanan. Berikut adalah KPI. Yang pertama ada engagement with customer. KPI-nya yang pertama adalah followers meningkat hingga 10.000 followers dengan adanya kerjasama dengan influencer. Yang kedua itu live mencapai 500 hingga 700 views. Yang ketiga jumlah share konten mencapai 5% dari followersnya. Lalu yang kedua ada increase in sales. KPI-nya yang pertama jumlah pesanan dalam 1 bulan mencapai 1.000 pesanan dengan adanya diskon dan free ongkir. Yang ketiga ada increase customer satisfaction. KPI-nya yang pertama pemberian testimoni dari para konsumen 5% dari total pembeli. Yang kedua ada melakukan survei online pada customer yang sudah membeli melalui nomor telepon atau WA, minimal mendapatkan rating 4,5/5. Yang terakhir ada increase brand image. KPI-nya adalah tag di Instagram melalui post maupun story meningkat. Untuk evaluasi hasil, jadi efektivitas pemasaran digital dari program atau kampanye yang kami buat dengan periode bulanan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Jadi adanya timeline dan konten kalender yang udah kami buat ini memudahkan mengeksekusi kampanye, di mana harapannya Melt.co itu akan dikenal lebih luas dan sampai ke target sasaran.
Selain itu, adanya peningkatan kunjungan organik juga peningkatan penjualan karena adanya kerjasama dengan influencer dan berbagai promo lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai beberapa campaign markup yang telah kelompok kami buat. Meme dan promo. Dengan penggunaan meme pada post Instagram, menjadikan konten terlihat tidak kaku, sehingga audiens tertarik untuk visit Instagram kami. Selain itu, promo berupa diskon akan meningkatkan penjualan dan menarik minat customer baru. Chinese New Year. Konten ini merupakan ucapan Happy Chinese New Year bagi yang merayakan. Fun Factory. Fun Factory dapat meningkatkan awareness pada audiens terhadap nutrisi dan kalori yang terkandung dalam makanan yang sering dijumpai. Myth or Fact. Dengan adanya konten Myth or Fact yang dilengkapi dengan fitur follow Instagram, diharapkan akan mendapat interaksi dari audiens sehingga dapat meningkatkan customer engagement. Kemudian, untuk konten sekilas info kesehatan, konten ini ingin menyampaikan informasi seputar kesehatan yang diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan para audiens. Kemudian, untuk postingan open dan close page ini, ingin menginfokan bahwa Melt.co sedang open atau sudah close pre-order. Dan untuk postingan new menu, di sini dengan adanya postingan mengenai menu baru di Instagramnya Melt.co, dapat meningkatkan awareness audiens terhadap menu atau produk baru dari Melt.co dengan informasi nutrisi dan kalori. Berikut adalah mockup dari Melt.wo, yaitu Melt Workout. Jadi, Melt&Co ini memberikan informasi mengenai workout yang simple dan mudah diikuti oleh para audiens. Ini menjadi salah satu upaya Melt&Co dalam meningkatkan awareness followers untuk menerapkan konsep healthy lifestyle sendiri. Ini adalah mockup dari post IG Live. Jadi, live Instagram ini diadakan dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Para followers atau pengguna Melt&Co ini dapat berinteraksi dan bertanya secara langsung kepada narasumber serta mendapatkan informasi-informasi baru. Dengan adanya live ini bersama dengan narasumber yang ahli di dalam bidangnya juga menjadi salah satu upaya Melt&Co dalam mengangkat tema yang diusung, yaitu healthy lifestyle. Nah, untuk selengkapnya bisa langsung scan QR code di samping. Sekian dan terima kasih.